Ya, ini juga regulating. Makanya kemudian dibuat lebih baik mungkin menjadi seperti ini gitu. Jadi itu yang kemudian diharapkan bisa. Oke. Nah, kemudian traffic calming. Traffic calming ini sebetulnya sih ya mungkin kaitannya dengan speed. Di Indonesia kebanyakan ini, malah enggak seperti ini ya. Biasa kan polisi tidur gitu. Nah, polisi tidur itu juga sebetulnya tidak pas karena terlalu kecil. Ya, terlalu kecil sehingga kadang-kadang orang komplain itu misalnya mobil anak-anak muda itu kan ditrepesin ya misalnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini kan seolah kan gasrut gitu. Terlalu tinggi dan tidak sesuai. Maka kemudian ini tidak standar, kemudian dibuat standarnya seperti ini. Yang ini namanya adalah standar untuk speed hump namanya. Nah, di kita di UGM speed hump-nya tidak standar semua. Ya. Tapi cukup kita tahu dulu bahwa yang standar mestinya seperti ini. Sebenarnya ada ukurannya, berapakah tingginya, berapakah kemudian lebarnya, ya, sehingga lewat seperti ini seharusnya tahu bahwa itu adalah speed hump. Bagi pengendara roda 4 mungkin nggak nyaman kalau kecepatan tinggi. Tapi yang roda 2 ini seperti ngetril gitu ya. Malah kalau yang kecepatannya tinggi terus kemudian bisa lompat gitu ya. Nanti malah jauh-jauhan lompatnya sampai seberapa meter gitu. Nah, sebetulnya peruntukannya adalah untuk speed hump. Speed hump itu mengurangi kecepatan. Dan biasanya memang kemudian ini di daerah pemukiman gitu. Harusnya demikian. Oke, terus kemudian ini yang good practice-nya. Oke, langsung nanti ke gambarnya saja. Nah, ini contohnya yang forgiving roadside treatment. Jadi dibuat, jadi ini ada bahu jalannya tetap ya, tapi kemudian ada tambahan di sini. Yang terkadang ini tidak dilakukan gitu. Nah, ini maksudnya ya kemudian kalau nyelonong ya masuk ke parit gitulah. Tapi dibuat ininya ini yang bagus. Di luar bahu jalan. Ini bahu jalannya kan sampai di sini. Ini bahu jalan yang diperkeras namanya. Oke. Nah, kemudian dibuatkan juga bisa seperti ini. Ini adalah recoverable, namanya recoverable fill slope. Nah, recoverable fill slope ini kalau kendaraan nyelonong gitu dia seolah-olah kemudian kan nanjak gitu ya di sini. Usahanya supaya kemudian kendaraannya terperosok saja di situ. Itu lebih aman. Artinya lebih bisa mengurangi akibat dari kecelakaan itu. Oke, terus kemudian, nah kalau ada di pinggir jalan itu adalah ini kan banyak sebenarnya di mana misalnya antara Ambarawa Semarang, Bawen Semarang gitu ya. Bawen Semarang itu banyak yang istilahnya rock fish cutting. Di sini adalah batuan gitu. Supaya kemudian aman, kemudian sebenarnya dicegah dengan ini. Harus ada kemudian ini. Ini namanya adalah guardrail. Yang guardrail tadi ya. Batasi. Nah, ini lebih aman daripada yang batu kan begitu. Maksudnya supaya kemudian kalau nyelonong nabrak ini dulu gitu. Tapi jangan nusuk gitu. Kalau nusuk sama saja. Jadinya didesain ininya yang kemudian lebih baik. Dan antara ini kemudian dengan guardrailnya juga ada jaraknya ini. Ya, ada jaraknya. Ini contoh-contoh yang oke, kalau ini di bundaran, kemudian ini
speed calming sama speed hum, ini khusus nanti untuk, tadi ada yang dibuatkan seperti ini. Nah, kemudian yang sekarang baru di Indonesia baru dipasang mungkin ya. Ini untuk speed kamera, jadi untuk mengukur speed. Jadi kalau di Inggris itu bukan jalan tol namanya. Namanya adalah motorway, tidak bayar. Sistemnya adalah tol. Sama-sama ekspres, sama-sama freeway, tetapi kalau di Inggris tidak bayar. Hanya kemudian dibatasi kecepatannya. Kecepatannya minimum, ada minimumnya, ada maksimumnya. Jadi kalau kurang dari minimum nanti didenda, lebih dari maksimum nanti didenda. Jadi kalau di sana gitu. Di sana nggak polisi, adanya itu banyak dipasang. Kemudian nanti akan mendetek kira-kira kecepatannya berapa. Nanti tahu-tahu kalau Anda lewat dengan kecepatan tinggi, nggak bakalan kena tilang, nggak bakalan. Ya. Hanya besok pagi tiba-tiba di rumah ada surat tagihan. Tagihan bahwa Anda sudah melanggar kecepatan, nanti didenda sekian. Harus kemudian dibayar melalui bank ini, bayarnya sekian. Kalau sampai tanggal sekian tidak dibayar, nanti ada dolek yang datang. Jadi sistemnya. Nah itu akan diterapkan di Indonesia, yang namanya e-tilang itu ya. Anda di persimpangan, di perempatan ada apelnya, kemudian Anda nyelonong, nggak didenda, nggak ditilang saat itu. Nanti tiba-tiba nanti di rumah ada tagihan saja. Itu yang akan diterapkan. Oke. Oh, udah habis. Ini contoh-contoh saja. Oke, contoh yang lain saya coba carikan dulu.
setelah alignment horizontal, alignment vertikal, kemudian Anda kemudian melakukan koordinasi. Contoh-contoh koordinasi. Ini ya, sayang saya nggak ketemu apanya, nggak ketemu PowerPoint-nya. Kalau di PowerPoint-nya agak lumayan bisa. Oke. Jadi yang di atas adalah mentalnya. Ini alignment vertikalnya, horizontal yang di bawahnya. Nah, kemudian bagaimana supaya kemudian terjadi koordinasi yang baik dan itu akan memberikan safety yang baik. Nah, kemudian alignment horizontal vertikalnya dibuatnya adalah sebisa mungkin ya begini, tidak ada yang lebih mungkin nanjak terus gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang lain adalah ini. Nah, ini sebetulnya ada gambarnya ini. Gambarnya itu sebetulnya ada ini, sebetulnya gerak kalau di PPT ini. Nah, ini menunjukkan dia itu apa? Oke atau tidak gitu. Bentar saya cari apanya yang lain. Oke, yang lain dulu aja. Jadi ini misalnya ya, ini alignment horizontalnya di tikungan begini, ya, di tikungan. Tapi kalau kemudian kita lihat alignment vertikalnya, ternyata di sini ada apa korong-korong apa-apa gitu yang menjadikan kemudian ini ada apa tonjolannya. Nah, kemudian sebaiknya adalah kemudian diratakan gitu. Itu yang baik. Sering kemudian ada yang bertanya, kalau Anda lewat di jalan Mangkubumi, sekarang jalan apa ya nama Mangkubumi itu? Jadi Tugu ke kiri, ya kalau dari sini, dari mana? Dari Gramedia itu kan nanti ke kiri Tugu, itu dulu kan namanya saya juga nggak tahu. Nah itu Anda, atau di Malioboro. Nah, di Malioboro kan ada lewat kalau sebelah, Malioboro nanti sebelah kanannya, di lane yang kanan, dan lewat di situ kalau pakai mobil ada jeglung gitu ya. Jadi ada seperti itu. Nah itu mungkin di bawahnya barangkali seperti ini juga. Nah ternyata di bawahnya itu sebetulnya ada fasilitas drainase yang dibangun Belanda dan itu mungkin kan kalau kita sekarang kan di overlay saja. Nah itu namanya itu sebetulnya bukan kerusakan tapi ketidaknyamanan saja. Namanya adalah overlay HAM namanya. Overlay BAM bukan HAM. Overlay BAM namanya. Jadi BUMP. Sama halnya kalau kemudian Anda lewat di jalan ini, Mirota dari sebelahnya gedung pusat itu. Yang sekarang kan sudah ada apanya, rumble strip kan. Nah itu sebetulnya rumble strip yang sekarang itu beda dengan rumble strip yang sebelum di overlay. Nah nanti Anda akan ketemu kira-kira di mana yang lama. Anda akan merasakan. Itu namanya adalah overlay BAM. Nah seharusnya pada saat overlay, mau overlay itu dikikis dulu. Kemudian permukaannya menjadi rata dulu. Baru kemudian di overlay. Kalau tidak, ini akan terjadi seperti itu. Itu ya. Oke, ini yang lain. Oh ini, ya ini sebenarnya contohnya juga. Ini sorry ya, saya kehilangan PPT-nya. Ini tidak bagusnya.
orang itu miring gitu. Jadi tidak boleh. Jadi ini kan tidak nyaman sama sekali, ya, tidak nyaman sama sekali. Nah, kemudian penyelesaiannya bagaimana, harusnya kemudian dibuat yang senyaman mungkin, atau mungkin ya ini harusnya kemudian ya buat kalau terus kemudian nah nanti ada pekerjaan tanah di situ. Oke, kemudian yang lain. Nah, seperti nah ini bedanya ya. Bedanya antara kiri dan kanan. Mungkin bisa kelihatan di sini. Maksudnya beda eh, orangnya itu maksudnya. Kalau yang ini yang bel kasih jempol gitu. Nah ini tidak boleh. Yang tidak boleh seperti apa? Nanti seperti ini misalnya. Jadi ini pada saat di tikungan, misalnya pada saat di tikungan, nah kemudian di sini alignment vertikalnya, jadi pas di turunan terus kemudian naik. Nah ini sama-sama di sini gitu. Jadi di pusat tikungannya, ini pusat tikungan dan pusat alignment kurve atau lengkung vertikalnya di titik yang sama. Nah, itu sebaiknya dihindari, ya, sebaiknya dihindari, karena itu akan menjadikan tidak nyaman. Oke, nah kemudian ini beda dengan yang ini. Ini ditanjakan, kemudian turunan. Kalaupun kemudian pusat lengkungnya sama, lengkung horizontal, ini lengkung vertikal, apa? Tapi tidak masalah, ya. Jadi boleh, artinya itu lebih enak. Jadi pada saat menanjak, kemudian nikung kan nggak masalah. Daripada yang kemudian turun sambil nikung, ya. Nah itu yang kemudian disarankan. Itu banyak sih sebetulnya. Misalnya ini yang job well done ini. Oke, sebetulnya sih sama dengan yang tadi, hanya kemudian di sini apa ini van nikung, tapi kemudian ini juga turun. Tetapi kemudian yang menjadi permasalahan sebetulnya adalah apa seberapa besarnya turunan, nanti gradiennya. Jadi sebisa mungkin kemudian gradiennya jangan terlalu besar, itu masih diperbolehkan. Ya. Jadi ini, when horizontal and vertical, ini very satisfactory, jadi masih nggak masalah. Beda dengan yang di atas tadi. Di atas tadi kan ini. Nah ini bedanya adalah ini tikungannya relatif tajam, ya. Ini turunannya juga kemudian relatif tajam. Itu yang kemudian disarankan dilakukan. Oke, mungkin itu contoh-contohnya. Ada contoh yang lain yang itu tugas Anda nanti kalau sudah jadi mendesainnya. Oke, ini yang lain yang nggak masa artinya diperbolehkan ya koordinasi antara lengkung ya, walaupun lengkungnya banyak tapi kemudian eh, tidak masalah. Ada satu lagi gambar yang ini. Nah, ya. Nah ini.
Ini sebetulnya akan menjelaskan istilahnya ada natural beauty di sini gitu. Jadi di sini ada natural beauty ya, ada natural beauty. Nah mungkin saya nggak tahu natural beauty-nya apa. Yang jelas kalau dilihat ini kan sungai ya. Natural beauty-nya apa gitu loh. Apa ada orang mandi di situ gitu. Ya. Nah, kemudian daripada kemudian ini dibuat lurus, maka kemudian sebaiknya kemudian mengikuti, ya mengikuti, mendekat ke natural beauty-nya gitu. Ya, itu lebih baik. Dan supaya kemudian mendistrak. Kalau lurus begini akan mendistrak, akan bosen, capek, ya nanti berbahaya. Nah kemudian dibuatkan ini. Tapi bahayanya kalau nanti sopirnya terlalu menikmati natural beauty-nya, ya. Malah kemudian mandangnya ke sini, apalagi di sini ada yang menarik gitu. Tapi itu prinsip saja. Nah ini seperti ini. Ini juga akan memberikan desain yang lebih baik. Ya. Lebih baik karena apa? Karena mengikuti kontur, ya. Artinya kemudian tidak banyak pekerjaan tanah, dan kemungkinan di sini akan ada mungkin ada kapal, ada pelabuhan, apa-apa, ada itu kan menjadikan natural beauty. Ya. Kalau di luar negeri memang ya. Kalau di luar negeri mungkin airnya jernih, kemudian pinggir-pinggirnya hijau dan seterusnya. Kalau di kita airnya sudah keruh, kemudian bau kan, ya itu mungkin ya perlu dipertimbangkan. Oke, gitu tuh, itu contohnya. Nanti kejadiannya seperti apa ya terserah nanti bagaimana Anda akan mendesainnya. Baik. Nah, selanjutnya ini yang modul ketiga ya. Terkait dengan karakteristik jalan dan kendaraan rencana. Oke. Nah, ini apanya? Nah, langsung saja. Cara yang pertama adalah bagaimanakah klasifikasi jalan, pengelompokan jalan. Nah, ini pertama menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ya tentang jalan, maka jalan itu dibagi menjadi jalan umum dan jalan khusus. Itu yang pertama. Jalan umum kemarin sudah di awal sudah saya sampaikan, itu untuk jalan bisa artinya semua bisa semua bisa menggunakannya. Sementara jalan khusus ya khusus untuk yang dirancang. Jalan khusus misalnya jalan tambang, jalan perkebunan dan seterusnya ya. Nah di UGM punya perkebunan di mana? Perkebunan coklat di Pekalongan ya. Nah kemudian UGM membuat jalan sendiri ya. Dulu saya yang merancang jalannya itu. Nah di situ memang jalan khusus untuk perkebunan itu gitu ya. Kemudian kalau di Kalimantan kan banyak. Nah sekarang saya juga lagi diminta untuk bukan ya membantu saja sih. Ada jalan pertambangan batu bara. Nah, ini juga kemudian itu memang khusus ya. Walaupun masyarakat sekitar ya kadang-kadang bolehlah memakai. Tapi desainnya yang mengelola, yang memperbaiki kalau ada kerusakan, kemudian yang membangunnya adalah pertambangan itu. Karena memang itu sebetulnya masuknya jalan khusus pertambangan. Oke, kemudian yang kedua jalan umum dikelompokkan nanti menjadi menurut sistem, fungsi, status, dan kemudian kelas. Terus ini kemarin juga kita sudah bahas ya.
Jalan umum ada sistemnya apa? Jaringan jalan primer atau jaringan jalan sekunder. Kemudian menurut fungsi nanti arteri, kolektor, lokal, kemudian ada jalan lingkungan. Nah nanti ini terkait dengan yang namanya adalah hierarki. Jadi root hierarki. Hierarki yang paling atas adalah arteri. Arteri adalah hierarki yang paling atas. Nah, kemudian di bawahnya ada kolektor, dan ada lokal dan jalan lingkungan. Nah, jalan lingkungan kalau kita ada di pinggir jalan lingkungan, kemudian kita mau ke arteri, itu yang benar itu harusnya kemudian Anda harus masuk jalan lokal dulu, kemudian masuk jalan kolektor, baru masuk ke jalan arteri. Itu namanya adalah hierarki. Jadi di jalan lingkungan ini tidak boleh langsung ke jalan arteri. Itu adalah prinsip hierarki. Saya kira di teknik lalu lintas harapannya sudah disampaikan. Oke, menurut status ada jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Nah ini terkait dengan siapa yang nanti akan memelihara, siapa yang akan nanti membangun, siapa yang nanti akan, nah itu urusannya siapa gitu. Nah kalau jalan nasional urusannya menteri, kemudian jalan provinsi urusannya gubernur, jalan kabupaten urusannya bupati, jalan kota urusannya wali kota, jalan desa mungkin jadi urusannya kecamatan atau mungkin camat atau mungkin nanti lurah atau kepala desa. Itu namanya adalah status. Oke, nah kemudian ada kelas jalan. Kelas jalan ini ada kelas 1, 2, 3. Nah di 3A ini ada 3 itu ada A, B, C. Ya. Nah ini menurut PP lama. Kalau PP yang baru mungkin sudah agak beda lagi. Nah ini kelas ini adalah dengan muatan sumbu terberat dari bebannya. Jadi misalnya di kelas 1 itu MST-nya adalah 10 ton. Terus nanti dikaitkan nanti dengan ukuran kendaraannya. Ya. Yang boleh lewat di jalan 1 ini yang berukuran maksimum sekian panjangnya. Panjangnya 18 meter, kemudian lebarnya sekian meter ya. Tingginya sekian meter. Nah, itu ditentukan. Itu di kelas 1. Nanti kelas 2 sedikit turun. Mungkin MST-nya masih 10 ton, tapi kemudian ukuran kendaraannya yang dibedakan. Kemudian yang kelas 3 ini ukuran MST-nya sudah turun lagi, mungkin menjadi 8 ton saja. Dan ukuran kendaraan juga sudah dikurangi lagi. Yang maksimum mungkin hanya 9 meter. Sehingga kalau kita mendesain itu sebagai jalan 3, kelas 3, sebetulnya tidak boleh dilewati truk-truk yang ukurannya tidak boleh lebih, artinya ukurannya yang lebih dari 9 meter misalnya. Jadi kalau kemudian sampai ada truk yang atau kendaraan yang ukurannya lebih dari 9 meter lewat di jalan kelas 3, maka nanti akan terjadi masalah. Gitu. Dia tidak akan bisa misalnya manuver, karena memang tidak direncanakan untuk yang panjang 18 meter. Jadi itu. Oke. Nah, berdasarkan sistem tadi ada sistem jaringan jalan primer, ada sistem jaringan jalan sekunder. Kalau yang primer ini maksudnya adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional. Nah, nanti akan menghubungkan antara pusat kegiatan ke pusat kegiatan wilayah gitu. Ya, nanti wilayahnya wilayah nasional ya. Nanti menggunakan ini. Nah, kalau ada jalan arteri yang masuk di dalam sistem jaringan jalan primer, maka biasa disebut sebagai arteri primer. Berarti arteri itu letaknya adalah menghubungkan antara pusat kegiatan satu dengan pusat kegiatan lain yang levelnya adalah nasional. Sehingga biasanya jalan nasional itu adalah jalan arteri
primer gitu. Jadi dikaitkannya nanti ke sana. Oke. Kemudian yang sistem jalan sekunder ini ada di wilayah kabupaten kota gitu. Jadi kalau ada jalan arteri yang ada di dalam wilayah itu, ya namanya menjadi arteri sekunder. Kolektor yang menjadi kolektor sekunder. Lokal menjadi lokal sekunder. Ya kalau yang tadi, yang di primer tadi ya ada kolektor primer, ada lokal primer gitu ya. Seperti itu. Enggak tahu ini ada ininya enggak. Sebetulnya ada bagannya kemarin. Enggak ada ya. Ya, kita sudah bahas sebetulnya di awal ya, di awal kemarin yang masih daring itu. Kita kan sudah bahas ini. Ini adalah sistem jaringan jalan itu tadi. Yang sebelah kiri ini adalah primer, kemudian yang ini adalah sekunder. Ya, kemarin kita sudah bahas sebetulnya. Jadi ini menghubungkan ada PKN, PKN, PKW, PKW. PKN itu adalah pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, kemudian pusat kegiatan lokal. Kemudian kalau di sekunder, ini ada di dalam kota semua, jadi kemudian ada F1, kemudian F21, F22, ada F23, ya. Nah nanti yang menghubungkan itu yang kemudian menjadi ini. Jadi di sini menjadi kalau antar PKN ini adalah jalan arteri primer. Itu primer. Punya spesifikasi sendiri. Ya, misalnya kemudian kecepatannya harus sekian sampai ya minimum kecepatannya berapa. Jadi kemudian jalan akses dibatasi. Kalau namanya arteri primer harusnya jalan akses dibatasi. Arteri primer itu 500, maksudnya yang mempengaruhi lalu lintas itu. Jadi ini ada masing-masing punya karakteristik masing-masing.
Nah di sini juga ya, di sini nanti juga. Oke. Saya ada sebenarnya ada lengkapnya. Tapi nanti saya cari dulu. Sebenarnya ada lengkapnya tadi. Ya, karena saya saya nggak bisa akses laptop saya yang lama, jadi saya nggak bisa. Ini baru filenya baru semua, tapi laptopnya bukan baru. Kalau laptop baru kan nggak perlu ini. Ini kan tambahan karena yang di dalam udah nggak bisa akses internet lagi. Oke, kembali lagi aja guys. Oke, kita lanjut saja. Nah kemudian menurut fungsi tidak ada jalan arteri, ya, kolektor, lokal, kemudian lingkungan. Sekali lagi ini terkait dengan hierarki. Jadi jalan arteri itu adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jauh, kecepatan rata-rata tinggi, jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Ya dibatasinya tadi seberapa, nah mestinya kan pertanyaannya dibatasi seberapa, kemudian kecepatannya berapa. Nah ini harusnya kemudian Anda pertanyaannya ada ke sana. Nah, jalan kolektor ini fungsinya ada sebagai collection, kolektor, jadi mengumpulkan. Sebelum ke jalan arteri, mestinya kemudian dikumpulkan dulu di situ. Ya. Terus jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Kalau jalan lingkungan ya mungkin di lingkungan sekitar, misalnya kemudian ada permukiman dan seterusnya. Hanya saja kemudian yang kita perlu pikirkan adalah apakah itu masuk di dalam jaringan jalan primer atau nanti jaringan jalan sekunder. Ya. Kalau di dalam kota itu semua masuk jaringan jalan sekunder, semua yang ada di dalam kota. Oke, kemudian jalan nasional ya tadi. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Jadi itu pengertiannya. Di jalan tol itu, kalau jalan tol kan sama sekali memang dibatasi. Mau sepanjang 60 kilo ya mungkin nanti aksesnya kan pas pintu keluar. Pintu keluar, pintu masuk lah paling tidak. Itu pintu masuk kan mungkin ada beberapa dan itu kemudian dibatasi. Tidak boleh terlalu dekat gitu. Pasti ada jaraknya. Jalan provinsi merupakan selektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten. Misalnya kalau di Jogja ini, Jalan Magelang itu masuknya jalan nasional. Tetapi kemudian Jalan Kaliurang itu masuknya jalan provinsi. Ya. Walaupun Jalan Magelang itu kan menghubungkan antara Jogja mungkin tapi kan dia merus kan sampai mana? Sampai Semarang kan bisa. Itu menghubungkan antara ibu kota DIY kemudian dengan Jawa Tengah. Itu. Kemudian kalau Jalan Kaliurang hanya kota, mungkin kota dengan kota, atau kemudian antara provinsi dengan kabupaten. Itu jalan provinsi. Ya. Kemudian kalau jalan kabupaten ada di dalam kabupaten biasanya. Kalau di sini ya misalnya dekat-dekat sini, mungkin jalan pinggir selokan itu sebetulnya kan saya pernah ceritakan kemarin itu jalan khusus. Tapi kemudian diangkat menjadi jalan kabupaten. Jadi nanti itu yang ada bagian yang kemudian yang ngurusi adalah kabupaten. Bukan lagi kemudian menjadi jalan khusus. Terus banyak sih sebetulnya. Di Sleman itu ada sekian ratus jalan kabupaten.
Dan yang kemudian yang penting di sini adalah menjadi urusannya kabupaten atau bupati lah. Gitu. Oke, kalau di jalan kota sebenarnya sama dengan jalan kabupaten, hanya letaknya kemudian di perkotaan, di kota. Kalau jalan desa, jalan umum menghubungkan antara kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. Jadi kita tahulah. Oke, kemudian nah ini pengelolaan jalan umum menurut kelasnya. Jadi dulu dibagi 1, 2, 3A, 3B, 3C. Ya, nanti kaitannya tadi kan sudah saya sampaikan. Kelas jalan 1 lebarnya 2,5 meter, maksimum panjangnya maksimum 18 meter, MST-nya muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 10 ton. Dan seterusnya nanti 2 masih sama, ya hampir sama sih dengan yang ini. Hanya kemudian di sini ukuran panjang lebarnya sama, kemudian panjangnya sama sih. MST-nya juga diizinkan 10 ton. Jadi hampir sama dengan yang 1. Nah 3A beda sudah, ini sudah turun 8 ton. Kemudian 3B itu yang turun adalah ukurannya 8 ton tapi 12. Kemudian yang C sama MST-nya tapi panjangnya 9 meter. Tuh. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, pengelompokannya adalah menjadi ini. Jadi beda. Yang tadi itu adalah tahun 97, yang ini kemudian di undang-undang. Jadi 1, 2, 3 saja. Jadi tidak ada 3A, 3B, 3C. Kemudian ditambah dengan jalan kelas khusus. Ya, jalan kelas khusus nanti di sini penjelasannya, arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak lebih dari 2,5 meter, kemudian ukuran panjang melebihi, ya, ini melebihi, bukan tidak lebih, tapi melebihi 2,5 meter, kemudian bisa melebihi 18 ton, ya, dan ukuran paling tingginya adalah 4,2 meter, muatannya adalah 10 meter. Nah ini yang kemudian menjadi jalan khusus tadi. Ya. Sebenarnya jalan khusus bebas-bebas saja, tergantung dari, karena efeknya nanti kan ke instansi itu sendiri, ya. Tidak membebani jalan umum. Oke, nah bedanya nanti bisa dilihat di sini, ya. Di sini ada tambahan ukuran tertinggi, artinya ukuran kendaraannya tertinggi, 4,2 meter. Kemudian kelas 2, kalau ini tadi 18 meter, ini langsung turun jadi 12 meter. Ya, ukuran tingginya sama. Nah, MST-nya sudah diturunkan langsung di sini 8 ton. Itu kelas 2. Kelas 3-nya lebih kecil lagi, yang menjadi 9 meter panjangnya. Kemudian lebarnya 2,1, MST-nya 8 ton. Jadi ada 2 definisi untuk yang, nah yang sekarang yang diberlakukan ini. Tapi masih ada mungkin jalan-jalan yang kemudian masih mengkategorikan mungkin 3A, 3B itu masih ada. Contohnya kalau saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Anda lewat ke Kentungan, ya, persimpangan Kentungan. Nah, nanti di sana ada tulisan ada rambu, kemudian ada 3A gitu. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Oke. Nah, ini tadi kan jalan. Sekarang kita lihat penampang melintangnya. Nah, terkait nanti dengan penampang melintang, sebetulnya kan kaitannya adalah dengan berapa, misalnya yang pertama adalah berapakah jumlah lajurnya. Jumlah lajur itu dipengaruhi oleh kapasitas dan volume. Kalau volumenya itu sudah mendekati ke kapasitas, maka kemudian jumlah lajurnya ditambah. Sehingga kemudian
volume per kapasitasnya menjadi lebih kecil, ya. Itu. Makanya kemudian sini kita lihat ada volume lalu lintas harian rata-rata dan volume jam rencana. Sorry. Jadi kalau VLHR atau volume lalu lintas harian rata-rata, ini adalah perkiraan volume lalu lintas harian pada akhir tahun rencana lalu lintas yang dinyatakan dalam SMP per hari, ya, karena volume harian rata-rata. Kemudian kalau volume jam rencana ya pada jam itu mungkin kepencet atau baterainya. Jadi perkiraan volume lalu lintas pada jam sibuk, ya. Jam sibuk pada tahun rencana lalu lintas. Di jam sibuknya biasanya berapa? Artinya misalnya kalau di kita mungkin ya sekitar jam 7 pagi misalnya, ya. Jam sibuk pagi, ada jam sibuk sore. Nah, itu kemudian namanya adalah volume jam rencana. Jadi kondisinya adalah pada kondisi sibuk. Nah, ini nanti digunakan untuk menghitung jumlah lajur jalan. Tadi sudah saya sampaikan, dasarnya adalah pada jam sibuk. Kemudian fasilitas lalu lintas lainnya yang diperlukan. Oke, jadi misalnya ini. Jadi rumusnya VJR itu adalah sama dengan VLHR kalikan K bagi F. Nanti satuannya adalah SMP per jam. K adalah faktor jam sibuk, F-nya adalah faktor variasi lalu lintas per 15 menit dalam 1 jam. Jadi pada dasarnya biasanya kita kalau melakukan survei lalu lintas, survei jumlah lalu lintas, itu kita membuat slotnya itu per 15 menitan. Gitu. Jadi dari situ nanti kita bisa tahu kira-kira nanti kita mengambil nilai F-nya itu berapa. Jadi misalnya ini ada tabel penentuan faktor K dan F berdasarkan volume lalu lintas harian rata-rata. Jadi ini. Jadi kalau misalnya lebih dari 500.000 volume lalu lintas harian rata-ratanya, maka kemudian kita bisa mengambil faktor K-nya antara 4 sampai 6 dan faktor F-nya adalah 0,9 sampai 1. Jadi di sini. Berarti kita tahu dulu berapakah VLHR-nya. Dan seterusnya, misalnya kurang dari 1000, K-nya lebih besar, tapi F-nya kemudian kurang dari 0,6. Jadi kecil F-nya. Sehingga kemudian kita bisa tentukan berapakah VJR-nya. Tinggal nanti VJR-nya kita kaitkan dengan berapakah jumlah lajur yang akan kita desain. Nah, kemudian ini lebar lajur dan bahu sesuai dengan VLHR. Ya. Ini misalnya kurang dari 3000, maka lebar lajurnya adalah 6 meter idealnya. Kemudian ini untuk jalan arteri 6. Kemudian minimumnya bisa 4,5, ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian kalau nanti misalnya di sini jalan kolektor, ya, misalnya kemudian kalau lebih dari 25.000, maka kemudian dibuatnya adalah satu lajurnya itu 3,5 meter, ya, satu lajurnya 3,5 meter, tapi kemudian nanti dikalikan berapa lajur gitu. Jadi 2 kalinya. Ini lebar jalur, sorry. Lebar jalur. Oh, jalur. Kalau jalur berarti 2 arah, berarti 2 lajur. Ya, sorry. Ini lebar jalur, bukan lajur. Jadi ada 2 lajur. Nah, kemudian N tadi, jadi per lajurnya itu adalah 3,5 meter.
Tapi untuk volume lalu lintas yang relatif kecil, maka 6 meter itu untuk dua arah, dua lajur. Oke, nah kemudian untuk yang lokal, kemudian mungkin tidak ditentu, ada yang tidak ditentukan. Jadi kalau volumenya besar itu biasanya kemudian nggak mungkin di jalan lokal itu tidak mungkin volumenya sebesar itu, gitu ya. Terus kemudian kalau yang ini 2 bintang ini adalah mengacu pada persyaratan ideal, ya. Kemudian kalau yang bintang 1, mana bintang 1-nya? Tidak ada. Jadi ini dua lajur terbagi masing-masing n, maksudnya mungkin yang ini, ya. Masing-masing n kali 3,5 meter. N adalah jumlah Pastinya adalah jumlah lajur per jalur. Kebalik. Karena 3,5 itu adalah lebar lajurnya. Lebar lajurnya 3,5 meter. Pastinya ini adalah jumlah lajur per jalur. Jadi kebalik ini. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Oke. Jadi penampang melintang, nanti Anda diminta juga membuat penampang melintangnya dari desain yang Anda buat. Ini adalah merupakan fungsi dari bagaimanakah jalan itu akan melayani lalu lintas. Jadi mestinya melayani apa saja sih sebetulnya di situ. Itu. Nah kemudian, di situ ada ini. Ya. Jadi kapan kemudian ada ini contohnya adalah begini. Jadi kalau ini penampang melintang jalan yang biasa saja, tidak ada pelayanan yang lain, maka kemudian hanya melayani lalu lintas. Nah ini kemudian ini yang kita sebut sebagai jalur lalu lintasnya. Kalaupun kemudian misalnya di sini ada ke arah sana 2 lajur, ke arah sini 2 lajur, ya berarti ada 4 lajur, tapi tidak melayani yang lain. Ya. Nanti akan ada bedanya kalau kemudian melayani misalnya kemudian di situ ada jalur bus tersendiri misalnya. Ya. Seperti di Jakarta. Jakarta itu kan ada eksklusif untuk Transjakarta. Kalau di Jogja kan Trans Jogja kan tidak eksklusif. Itu kalau Jakarta itu bisa dikategorikan sebagai bus rapid transit. Tapi kalau yang di Jogja mungkin tidak masuk ke bus rapid transit karena jalurnya tidak sendiri. Tidak tersendiri itu lajurnya. Oke. Nah, kemudian ini yang tipikalnya yang di jalan luar kota, pastinya ada jalur lalu lintas, ada bahu, kemudian ada selokan, kemudian ada pagar, kemudian ada rumah. Nah, nanti ini kita kaitkan dengan ruang-ruang jalan. Ya. Ruang-ruang jalan kemarin kita ada rumija, ada rumaja, ada rumija, ada ruasja. Nah, nanti kita kaitkan ke sana. Nah, kemudian kalau yang bawah ini biasanya dipakai untuk yang di jalan perkotaan. Ya, ada jalur lalu lintas, ada bahunya, kemudian ada trotoar. Ada trotoar, kemudian biasanya selokan ada di bawah trotoar biasanya. Oke. Nah, ini yang lain-lain, misalnya untuk kemiringan melintangnya, ya nanti disyaratkan di sini. Ini 2%, ini pun lebih dari 2%. Kemudian nanti ini bisa 2 sampai berapa? 3%. Kemudian di sini 3 sampai 5%. Tujuannya apa? Tujuannya untuk drainase sebetulnya. Untuk drainase saja. Supaya kemudian air langsung melimpas, langsung keluar dari jalan. Jangan sampai air itu kemudian meresap ke bawah. Kalau nanti air sampai meresap ke bawah, maka akan merusak strukturnya. Oke.
Kembali lagi ke pengertiannya ya. Oke, jadi untuk menentukan tadi cross section tadi, ini adalah sebagai fungsi dari pelayanan untuk jalan itu. Kemudian yang kedua adalah nature and volume of traffic to be accommodated. Jadi yang kemudian harus kemudian diakomodasi oleh jalan itu. Kemudian speed dari trafficnya. Ya. Tapi utamanya sebetulnya nanti kalau untuk cross section adalah Anda misalnya sudah merencanakan tadi apakah hanya untuk jalur lalu lintas, apakah kemudian ada yang lain. Ya. Yang lain itu misalnya direncanakan untuk cycle ya. Ada cycle lane-nya. Nah, cycle lane-nya nanti letaknya di mana? Nah, itu nanti akan tergambarkan juga di cross section. Oke, kemudian ini fungsi dari spektrum dari accessibility to mobility. Nanti tergantung dari kelas yang bagaimanakah kita merencanakan jalan itu. Nah, kemudian overall objektifnya ya safety, ekonomi, convenience, dan minimum side effect. Jelas kemudian berkeselamatan, ekonomis, kemudian nyaman, kemudian minimum side effect, artinya hambatan sampingnya kemudian dikendalikan. Kemudian cross section ini memang kemudian mungkin agak susah untuk kemudian dipisah-pisah, dipilah-pilah ya. Kadang-kadang kita menamatkan cycle lane itu pada jalur lalu lintasnya. Ada yang kemudian dipisah keluar, ada yang tidak. Kalau tidak bisa dipisah keluar, kemudian harus dibuatkan lajur tersendiri. Nah, itu kan akan mengurangi jalur lalu lintasnya. Oke, nah untuk mengontrol cross section, itu adalah yang pertama adalah jelas safety. Bagaimana kita mendesain supaya jalan itu safe buat semua pengguna. Pengguna tidak hanya kendaraan, tapi ada mungkin nanti pedestrian, ya, ada kemudian yang lain. Nah itu harus kemudian kita atur. Kemudian lebar dari lane, nah mestinya kemudian pertimbangannya kemudian safety-nya. Oke, kemudian misalnya kemudian nanti jika kemudian di situ ada jalur bis yang khusus seperti tadi saya sampaikan, ya kemudian harus kemudian didesain. Atau barangkali jalur bisnya tetap sama dengan jalur lalu lintas, tapi kemudian ada misalnya pada saat ada tempat-tempat hentinya, ya itu harus kemudian didesain. Desainnya seperti apa? Nah, itu perlu dijelaskan juga di dalam cross section. Oke, termasuk adalah ini tadi, non-vehicular user tadi. Ya. Dan mungkin nanti kita juga perlu concern juga masalah disabilitas. Jadi seperti apa kita memberikan ruang ya untuk mengakomodasi disabilitas itu. Oke. Nah, di dalam nanti kita mendesain cross section ini kita mengenal beberapa istilah atau yang perlu kita masukkan di sana. Yang pertama adalah basic lane. Biasanya basic lane ini adalah basic lane atau lajur yang khusus untuk melayani lalu lintas saja. Ya. Di basic lane adalah continuous from one end of road to the other. Jadi dari satu sampai ke ujung, dari awal sampai ke ujung, jadi menerus. Artinya kemudian tidak terganggu. Itu adalah main basic lane-nya. Nah, jumlahnya sekali lagi tergantung dari tadi volume lalu lintasnya. Kita akan memberikan level of service-nya seberapa. Kalau kita akan memberikan level of service yang bagus, ya kemudian sebelum mencapai kapasitas kemudian ditambahkan lane. Ya. Jadi volumenya kemudian di spread sehingga kemudian nanti kan di level of service itu kan ada A, B, C, D, E, F ya.
di teknik lalu lintas saya kira ada. Nanti kan kalau A nanti kecepatan berapa, nah kalau kemudian B berapa, itu ada ciri-cirinya. Nah, kita akan memberikan level of service-nya seberapa gitu. Sehingga kemudian kalau kita pengennya A terus ya kemudian harus kemudian kan pertimbangannya kecepatan ya dan volume. Oke, kemudian di basic lane ini anticipated traffic speed ya. Sehingga kemudian lebarnya nah ini nanti diterjemahkan di dalam lebarnya. Tadi sebenarnya terkait juga dengan kapasitas tadi. Bisa 3,1, bisa 3,4, bisa 3,7 per lane-nya. Tergantung nanti Indonesia berapa. Indonesia saat ini adalah 3,5, adalah standarnya. Standarnya 3,5. Kalau di Inggris 3,65. Jadi beda. Mungkin beda negara beda. Tapi kayaknya Indonesia mau menuju ke 3,6. Jadi nanti tergantung dari aturannya seperti apa. Dan narrowness-nya paling kecil ya. Ini yang kemudian direkomendasikan adalah 3,1 meter. Nah, juga itu tergantung dari lokasinya juga. Nah, untuk yang 3,1 meter ini sebetulnya adalah memberikan clear space-nya adalah 30 cm. Yang memberikan clear space ke ya, walau kan kalau kita lihat yang di kelas jalan tadi lebarnya kan berapa? 2,5 meter. Tapi kan kalau kita membangunnya hanya 5 meter, bisa jadi kalau pas ada kendaraan yang sama-sama 2,5 meter kan mungkin kan akan tidak nyaman. Makanya kemudian diberi clear walaupun hanya 30 cm. Ya, walaupun hanya 30 cm. Nah, itu 30 cm misalnya, terus kemudian untuk kendaraannya ya 2,5 meter. Kalau kendaraannya yang atau mobilnya yang lewat kecil-kecil sih nggak masalah ya, di 5 meter lebarnya itu nggak masalah. Padahal kalau kita melihat nanti misalnya ke Kalimantan, ke Trans Kalimantan misalnya, tidak semua jalan yang di Trans Kalimantan itu satu lajurnya itu bisa 3,6 atau 3,5, enggak semua. Ya. Kebanyakan masih per lajurnya 2,5. Karena memang kemudian perkiraannya di awal itu mungkin belum banyak kendaraan yang lebar. Itu di Trans Kalimantan. Kemudian kalau Anda melihat yang di Trans Papua misalnya, nah itu mungkin kan belum sampai kita menyediakan loss-nya yang atau level of service-nya yang tinggi. Nah di sana mungkin lalu lintasnya masih jarang dan seterusnya. Nah itu kemudian dibuatlah mungkin tidak lebar per lajurnya 3,5, tapi bisa jadi hanya 2,5, jadi 5 meter. Oke, nah ada yang lain yang disebut sebagai auxiliary lane. Nah, auxiliary lane itu apa? Auxiliary lane ini biasanya ditempatkan ya mendekat ke basic lane. Jadi didekatkan di basic lane. Biasanya misalnya di persimpangan ya. Kemudian ada lajur yang kemudian akan masuk ke utamanya. Bentar, mungkin
Oke, jadi misalnya contohnya ini. Ini adalah basic lane-nya. Jadi yang ini adalah basic lane. Ini yang disebut sebagai basic lane. Nah, untuk lalu lintas. Nah, kemudian sementara yang ini adalah lane tambahan, ya, lane tambahan yang kemudian mendekat ke basic lane. Yang ini kita sebut sebagai auxiliary lane. Nah, auxiliary lane itu bisa macam-macam. Kalau yang ini namanya adalah merging lane. Ada merging lane. Kemudian kalau misalnya nanti di sini ada juga misalnya kalau volumenya besar, kemudian dibuatkan begini, ya toh. Ini yang namanya adalah diverging lane. Nah, ini termasuk auxiliary lane. Biasanya memang kemudian di persimpangan-persimpangan. Jadi ini auxiliary lane are often used at intersection and also interchange. Jadi biasanya yang tadi saya sampaikan ada merging lane, ada diverging lane, ya itu. Terus kemudian turning lane, ya, a principle intended to remove slower vehicle. Jadi ada turning lane. Jadi turning lane itu kalau Anda lewat di mana, di persimpangan Jombor yang di bawah, yaitu kalau Anda itu ada untuk muter balik arah, itu namanya adalah turning lane. Itu juga termasuk auxiliary lane. Jadi lajur tambahan yang kemudian yang disediakan untuk kemudian mengakomodasi pergerakan-pergerakan yang kemudian akan mendekat ke basic lane. Oke. Terus kemudian ada, nah ini sama, maksudnya penjelasan untuk turning lane. Kemudian driver harus tahu kapan mulai auxiliary lane-nya, kapan kemudian berakhirnya. Supaya kemudian kalau misalnya tadi di sini, ya kalau nggak tahu keluarnya mungkin nanti di sini kan harusnya keluar, dia harus kemudian pelan menunggu lalu lintas di sini sepi atau bisa masuk, ada gap baru kemudian masuk. Kalau enggak kadang-kadang ini nyelonong saja seperti jalan apa gitu ya, mungkin nanti akan terjadi collision. Bisa terjadi tabrakan. Nah, usahanya adalah demikian. Oke, juga termasuk climbing lane. Itu juga masuknya adalah di auxiliary lane. Jadi ada 4 tipe di sini untuk climbing lane, ya. Ada reduction of track speed, ya. Jadi untuk mengurangi kecepatan dari truk biasanya. Nah, kemudian juga reduction in track speed in association with specified volume of traffic. Kalau tadi ini memang kemudian disediakan supaya kemudian truknya itu yang sudah turun kecepatannya kemudian lewat di climbing lane. Kemudian ada ini reduction loss level of service. Juga kemudian karena analisis ekonomisnya. Tapi di Indonesia agak apa ya? Jadi kalau yang namanya climbing lane itu biasanya misalnya kemudian ini mediannya atau mungkin nggak ada median, ya, terus kemudian ini yang ke arah sana, ya. Nah, kemudian dibuatkan lajur tambahan ini ke arah sana. Karena mungkin ini kondisinya nanjak, ya, kondisinya nanjak, kemudian truk akan turun kecepatannya. Supaya tidak mengganggu lalu lintas, maka kemudian truk disarankan lewat lajur climbing lane ini.
Ini ditambahi, dibuatkan ini, namanya adalah lajur pendakian, climbing lane. Nah, truk seharusnya masuk ke sana, khusus truk. Biasanya sudah ada rambu-rambunya di sini. Truk lewat sini, gitu. Ya, truk lewat sini. Tapi kalau di Indonesia tidak. Truknya yang terus, kemudian mobil penumpangnya yang ke kiri. Nah itu apa ya? Mana yang salah saya juga nggak tahu. Mungkin katanya kalau truk itu ke dalam kondisi yang mengangkut sudah kecepatannya turun, maka kemudian akan belok saja itu susah. Ya, akan belok saja susah. Sehingga kemudian dia mendingan ya lewat lajurnya terus gitu. Kalau mobil penumpang mau naik, mau nanjak, asal masih ini ya, ambil kiri saja, kemudian nyalipnya kan dari kiri. Padahal itu kan tidak boleh seharusnya. Ya. Tapi kalau mau ngikutin itu truk ada truk yang di situ terus kan ya nggak jalan-jalan nanti. Ya. Nah, memang serba salah sebetulnya di Indonesia. Tapi kemudian ya bagaimana lagi? Ya. Yang mobil penumpang kan butuh waktu cepat juga. Sehingga kemudian ya itu yang kemudian terjadi. Mau di mana saja di Indonesia kondisinya seperti itu. Ya, jadi nggak usah diprotes. Diprotes nanti malah Anda di demo sopir truk. Oke. Kemudian ada namanya passing lane. Nah, passing lane ini khusus untuk yang akan nyalip. Kemudian dibuatkan. Seperti misalnya di jalan tol ada tiga lajur, gitu. Terus kemudian ditulisikan lajur truk dan bis lewat yang kiri. Nah, tengah untuk kecepatan yang biasa, kanan itu untuk menyiap. Kan ada tulisannya gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke lajur ini passing lane. Oke, kemudian ada ini high occupancy vehicle lane. Ya. Nah, ini biasanya kemudian khusus ya, ada occupancy vehicle ini biasanya kemudian bis yang kemudian seperti mungkin Transjakarta dan seterusnya. Misalnya kalau itu kemudian dibuatkan lajur sendiri yang di luar basic lane-nya bisa kita kategorikan sebagai auxiliary lane. Tapi kalau itu memang kemudian hanya khusus ya mungkin bisa special lane saja itu. Oke. Nah, kemudian ada pengertian yang lain nanti di dalam cross section juga ada curbing. Nah, curb itu kalau digambarkan nah, curb itu seperti ini, ya, yang di pinggir-pinggir. Jadi Anda harus tahu, anak teknik sipil harus tahu itu namanya curb. Ya jangan sampai itu loh yang di pinggir jalan itu, yang beton L gitu. Nah, nanti diketawain itu. Nah ini, nah curbing ini bisa kemudian kita, biasanya curbing terus kemudian atasnya terus ini trotoar biasanya, ya. Nah, di sini juga kemudian bisa dibuat untuk kemudian dibuat lubang di sini. Untuk air bisa masuk, ya. Kan pada jarak-jarak tertentu kemudian air ini kan dari sini itu nanti kalau hujan airnya kemudian biar bisa masuk ke sana, yang di sini kan selokan. Nah, ini sebetulnya ada bagaimanakah mendesain
ini itu sebetulnya ada. Lubangnya harusnya lubangnya seberapa gitu ya. Terus jaraknya kan kalau dilubangi begini kan nanti kan menjadi lucu gitu ya. Lucu. Nah, ada kalau yang begini, model yang begini, ada yang kemudian nggak suka yang ada lubangnya, ya, karena nanti fasilitas di sini akan repot membangunnya. Kalau memakai yang ini kemudian biasanya kemudian ada dibuatkan manhole di sini, di bahu, kemudian dibuatkan manhole, kemudian di kalau selokannya ada di sini, nah sini kemudian ada buat sana. Ini kemudian di sini dibuat dengan besi yang berlubang-lubang supaya kemudian kalau ada air masuk ke sini, ya, ini baru kemudian masuk ke saluran drainase. Nah, itu namanya adalah curb. Oke, intinya adalah itu. Jadi ada di samping, di pinggir untuk drainage control, kemudian untuk delineation, ya, untuk membatasi juga di situ, untuk memperkuat, sebetulnya memperkuat jalannya, karena ada istilahnya adalah istilah yang khusus, istilahnya site confinement. Jadi seolah-olah dia memegangi atau memegangi kan dari samping, supaya kemudian tidak longsor. Jadi itu. Oke, kemudian nanti reduction and maintenance by providing protection on the edge of surfacing tadi yang sudah saya jelaskan sebagai site confinement. Oke, kemudian ada yang lain shoulder, bahu jalan, ya, bahu jalan. Nanti akan dikategorikan ada bahu jalan luar, ada bahu jalan dalam. Ada inner shoulder, ada outer shoulder. Yang inner shoulder biasanya kemudian sini. Jadi kalau ada median begini, terus kemudian di sini ada garis, ada marka kan, marka putih atau kuning gitu, ya. Nah ini adalah bisa dikategorikan sebagai inner shoulder. Atau kemudian ini juga di sini bisa juga kemudian di garis putih. Nah ini adalah inner shoulder. Nah kalau nanti dibangun outer shoulder yang luar, tinggal ditambahkan nanti di sini. Ini bisa ditambah inner shoulder dulu, baru kemudian nanti ini adalah bahu luarnya. Ini inner shoulder biasanya tidak besar, tidak lebar. Ya kadang-kadang hanya 20 cm gitu, 25 cm. Nah, ini nanti tergantung, ini besarnya bisa 1 sampai 2 meter. Ini yang shoulder. Nah, shoulder ini bisa kemudian pave atau kemudian unpave. Kalau pave ini diperkeras. Nanti permukaannya sama dengan basic, sama dengan yang di dalam ini. Nah, biasanya kemudian kalau di jalan tol, nah ini banyak dipakai untuk nyalip. Itu enggak benar ya. Karena buru-buru mungkin ya. Tapi sebenarnya fungsinya bukan untuk itu. Fungsinya adalah, yang pertama adalah juga sebagai site confinement. Oke. Jadi
Shoulder ini kemudian disediakan untuk recovery area pada kondisi kendaraan yang bermasalah. Misalnya macet, langsung kemudian harusnya minggir dulu ke shoulder. Kemudian sebagai refuge of stop or disable vehicle. Refuge itu untuk berkumpul. Jadi artinya adalah kalau refugees itu kan pengungsi ya. Ini refuge itu sebetulnya untuk dia akan seperti tadi memang ngumpul di situ. Kemudian area out of travel lane for emergency and maintenance vehicle. Jadi kalau ban pecah misalnya, kemudian ganti ban, itu sebaiknya di situ. Kemudian lateral support, tadi seperti side confinement. Kemudian support use road by other mode of transport. Jadi misalnya untuk cyclist, pedestrian. Jadi bisa disediakan kalau memang kemudian tujuannya untuk cyclist, ya kemudian biasanya kemudian diperkeras sebaiknya supaya lebih nyaman. Oke. Nah, kalau yang pave biasanya 1,5 sampai dan 2 meter. Ini yang perlu disediakan. Tapi sebetulnya nanti ada aturan-aturannya. Ya, ada aturannya. Tapi paling tidak 1 meter, paling tidak. Oke. Kalau nanti terlalu lebar, terutama yang pave, nanti malah menjadi lajur yang dikiranya user itu atau sopir nanti, itu ada lajur baru sebelah kiri. Padahal itu adalah fungsinya sebagai shoulder saja. Jadi dibuatnya jangan lebar-lebar sebetulnya. Kalau maunya yang mau menyediakan, artinya lokasinya masih lebar, dibuat ini ya 1,5 saja, terus kemudian setelah itu dikasih yang unpaved, ya, yang unpaved supaya kemudian bisa nanti tadi menyediakan yang roadside forgiving roadside tadi. Tujuannya itu. Tapi di jalan tol kemarin saya ke Kayu Agung di Palembang, di sana banyak truk-truk besar itu yang berhenti di shoulder. Tapi shouldernya diperkeras, ya. Berhenti di situ. Karena berhentinya itu bukan untuk ganti ban, bukan untuk emergensi, tapi berhentinya untuk tidur. Dan tidurnya tidak hanya 1 jam, tidak 2 jam, tidurnya 8 jam. Jadi truknya itu berhenti di situ selama lebih dari 5 jam. Nah, itu kemudian apa yang terjadi? Shouldernya rusak semua. Rusak semua. Karena apa? Di tol Kayu Agung ini kan tempat distribusi barang. Distribusi barang yang menghubungkan Bakahuni nanti sampai ke Jambi gitu. Sehingga kemudian mungkin sopirnya kan capek gitu ya. Nah, istirahatnya di situ. Karena sepanjang itu tidak ada rest area. Sehingga kemudian berhentilah di situ gitu. Dan itu baru keluar, baru pergi kalau ada patroli. Padahal patroli kan ya tidak setiap menit kan ada patroli gitu. Jadi jalannya bisa rusak semua. Padahal berat truknya berapa? Ya. Oke, ada juga kemudian median. Nah, median yang ini. Median mestinya kemudian harus dirancang. Harus dirancang. Ya. Dirancang, terus kemudian harus disosialisasikan juga. Gitu. Kalau seperti Jalan Magelang sekarang itu bukan median, tapi itu adalah separator, ya, kategorinya. Jadi kalau median itu punya lebar tersendiri dan kemudian di situ nanti ada fungsinya. Seperti kalau di ring road utara itu, median itu. Nah fungsinya nanti untuk meletakkan delineation, meletakkan apa gitu. Jadi peralatan perlengkapan jalan itu ditempatkan di situ. Itu baru namanya adalah median.
Nah, median ini sini di urban area itu minimum 1,6 minimum. Median ini adalah total weight between inner edge of the inside traffic lane, include central island, termasuk pulau-pulau lalu lintas yang ada di tengah, ya, dan kemudian median shoulder. Kemudian median typically applied the case of high speed or high volume road, ya, dengan basic fungsinya adalah mobility medium shoulder. Jadi kemudian diaplikasikan biasanya pada jalan-jalan yang kecepatan tinggi, volume lalu lintas tinggi, gitu. Oke, bisa juga median kemudian didepres atau rise. Depres itu kemudian bisa mediannya, misalnya untuk jalan tol, beberapa jalan tol itu mediannya kemudian diturunkan. Ada yang kemudian dinaikkan. Jadi mediannya begini, nah ini kemudian diturunkan begini. Ada yang begini. Ada yang kemudian kalau yang rise ini dinaikkan, itu biasa kan. Tapi yang ini sebetulnya akan menyulitkan malah nanti ketika kemudian ini kan ada air di dalamnya. Nah, air ini harus kemudian di-drain. Makanya kemudian ini harus ada untuk kolektor airnya, kemudian ini harus di-drain ke sana atau ke sana. Itu. Kalau yang ini, kalau kemudian di sini juga ada, misalnya kan kemudian ditanami ada tumbuhan dan seterusnya, ya. Nah ini nanti kekhawatirannya adalah kalau ini kemudian tanah itu, ini kan bisa kerap gini. Nah ini airnya nanti meresap. Dan setelah meresap gini, kemudian akan ke samping. Itu dikhawatirkan. Nah kalau sudah ke samping nanti akan merusak di sini. Itu terjadi juga di Balsam. Ya, di jalan tol Balsam. Kemudian kebetulan masih belum dioperasikan pas saya ke sana. Kemudian kita tahu, oh ini sini rusak terus ini. Ini rusak terus. Kemudian setelah itu kemudian ternyata rusaknya karena air. Dicari, airnya dari mana? Ya. Ternyata airnya dari sini. Makanya kemudian ini dibongkar dulu. Kemudian kasih drainase di bawah ini. Drainase, terus kemudian ada namanya adalah subsurface drainage. Kemudian airnya nanti akan masuk ke sana, ditampung di sana. Baru pada beberapa dikolek, ini kan kolektor, kemudian disalurkan ke samping. Namanya adalah subsurface drainage. Selesai, sekarang sudah terselesaikan. Jadi karena air merusak, ya, air itu akan merusak. Kemudian ada separator, tadi sudah saya sampaikan separator. Seperti misalnya di ring road, ada yang lajur yang kiri itu ada separatornya. Untuk memisahkan antara lajur cepat sama lajur lambat. Tuh. Jadi pemisahannya bukan berdasarkan ini jalur khusus motor, kemudian ini jalur khusus tidak sebetulnya. Ya. Tapi demi keamanan biasanya kemudian disarankan motor lewat jalur lambat. Oke. Di outer separator ini biasanya antara pinggir travel way dengan kemudian yang tadi ada adjacent parallel road. Jadi seperti tadi contohnya di ring road utara itu. Nah kemudian lebarnya ya kemudian tergantung dari lahannya tersedia atau tidak, seberapa lahan tersedia dan seterusnya. Oke, nah ini
Sekali lagi ini adalah potongan melintang. Nah, di PU sudah mengeluarkan ini, ya. Sayang sekali tidak online. Tapi sekarang mungkin ada online-nya. Sudah di-online-kan ini. Saya kemarin sempat ngedownload kalau nggak salah. Saya sempat ngedownload, tapi mohon maaf di laptop saya yang lama, ini sudah bisa di-download. Nanti akan saya cari lagi. Ya. Nanti kalau sudah, nah ini lumayan di sini, isinya antara lain adalah ini. Melihat ini kadang-kadang malah kemudian bingung juga. Ini keterangannya banyak, ini ya. Tapi di sini kalau dicermati ya, dicermati ini misalnya ini untuk jalan lurus. Terus kemudian nanti untuk yang di mana ini di artinya jembatan, ini jembatan penyeberangan JPO. Terus kemudian ini di daerah tikungan nanti. Di tikungan nanti bentuknya begini, tapi tikungan nanti posisi yang sekarang ini untuk gambar ini ada di sini masih. Terus kemudian nanti ini sudah mulai ya, super elevasi, sorry. Nah ini sudah super elevasi. Ini sudah miringnya, sama-sama dua-duanya miring. Ini adalah di tikungan, dia berarti letaknya ada di sini. Ya, ada di sini. Nah nanti Anda akan harus menggambar ini namanya. Ini namanya adalah diagram super elevasi. Nah, diagram super elevasi ini akan menggambarkan bagaimanakah perjalanan permukaan perkerasan ini pada saat melewati tikungan. Pada saat di tikungan, bukan melewati tikungan. Pada saat di tikungan. Jadi kapan kemudian lajur kiri dinaikkan kalau pas belok kanan, ya. Kemudian sampai seberapa naiknya, nah itu Anda gambarkan nanti di sini. Dan Anda selaku nanti engineer, selaku teknik sipil, misalnya kemudian diminta, tolong gambarkan potongan melintang di sini, misalnya, Anda harus paham. Ya, Anda harus paham. Tuh. Misalnya kemudian di sini, ini kemudian potongannya kayak apa nanti, Anda harus paham itu. Oke. Nah ini perspektifnya saja. Kira-kira kalau potongan melintang, ya akan menarik kalau kemudian dibuat seperti ini. Oke, jadi itu terkait dengan karakteristik jalan. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau enggak kita lanjutkan ke karakteristik kendaraan. Ya, sedikit kita mungkin sampai jam 3 saja cukup. Ya, yang pertama adalah ukuran kendaraan. Ya, kemarin sudah saya singgung-singgung. Jadi ada kendaraan rencana. Kita punya ada 3 kategori, ada kendaraan kecil, kendaraan sedang, kemudian kendaraan besar. Ya. Nah, ukuran kendaraan ini, lebar kendaraan digunakan untuk menentukan lebar lajur, panjang kendaraan menentukan ruang yang dibutuhkan untuk menunggu sebelum membelok. Jadi untuk apa? Pada saat akan membelok, lebar dan panjang dan radius putar kendaraan menentukan jari-jari tikungan, ya, di simpang dan fasilitas U-turn. Jadi nanti kalau Anda merencanakan fasilitas U-turn misalnya, Anda harus tahu ukuran kendaraannya seberapa, kemudian radius putarnya berapa yang dibutuhkan. Ya, dan kendaraannya apa. Ya, nanti akan beda kalau misalnya Anda merencanakan kendaraan kecil, tapi kemudian yang mau lewat situ, kemudian ada tiba-tiba kemudian ada truk panjang lewat situ, nggak bakalan bisa belok gitu ya, karena radius putarnya kurang. Sehingga kemudian perlu sebelum Anda mendesain, Anda identifikasi dulu kira-kira kendaraan yang mau lewat apa. Gitu. Oke,
Kemudian tinggi kendaraan berpengaruh pada perancangan ruang bebas. Padahal di undang-undang atau di PP itu sudah ditentukan ruang bebasnya adalah 5 meter. 5 meter itu dari permukaan perkerasan itu harus bebas 5 meter. Tidak boleh ada apa-apa. Kalau di situ sampai ada iklan, papan iklan, Anda bisa protes kalau di bawah 5 meter. Kemudian tinggi tempat duduk pengemudi nanti menentukan jarak pandang pengemudi. Yang lain adalah daya atau tenaga tarik berpengaruh pada tingkat kelandaian yang dipilih dalam perancangan alignment vertikal. Dan merancang juga jalan yang nanjaknya kepanjangan gitu. Nanti capek. Kan ngegas terus, kan capek gitu. Jadi kemudian nanti ada batasannya. Ada panjang landai kritis, nanti ya ada istilahnya, ada panjang landai kritisnya berapa, panjangnya harus kemudian berapa. Oke, kinerja perlambatan, kinerja percepatan menentukan jarak pandang henti dan jarak pandang menyiap. Nah ini kendaraan rancang mewakili setiap kelompok satu ukuran standar kendaraan yang diambil sebagai ukuran terbesar yang mewakili. Tapi tidak harus kendaraan besar yang selalu mewakili. Kecuali kalau memang itu untuk peruntukan misalnya Anda diminta untuk kelas 2 misalnya. Nanti disoalkan ada kelas berapa yang kita rancang. Oke. Kemudian penetapan kendaraan rencana difokuskan pada pertimbangan ukuran, bentuk rancang bangun, yang selanjutnya dipakai acuan dalam perencanaan geometri. Nah ini, kalau untuk yang antar kota, ya, sorry ini saya belum ganti dengan yang baru. Tapi sepertinya tidak berubah, tapi nanti saya cek kira-kira berubah atau tidak ya. Jadi ada kendaraan kecil, kendaraan sedang, kendaraan besar. Nah di situ dimensinya ada tinggi, ada lebar, ada panjang. Kemudian ini ada tonjolannya, ya. Maksudnya dari roda itu kan ada tonjolan ke depan, ada tonjolan ke belakang. Kemudian radius putarnya, ya minimum berapa, maksimum berapa. Kemudian radius tonjolannya berapa. Nah ini ada ukurannya. Ini adalah ukuran standar. Ya. Nah ini, misalnya ini untuk kendaraan kecil, ya kendaraan kecil. Sehingga kemudian kita bisa merencanakan nanti untuk tikungan atau U-turn, nanti kita butuh jari-jari berapa. Nah ini fungsinya nanti ada di sana. Ya, jadi kemudian kalau tikungannya 90 derajat ya enggak masalah, kan gampang. Apalagi yang ini nggak perlu radius putar. Tapi kalau yang perlu radius putar nanti yang ini, ya, lihat terlihat berapakah radiusnya yang dibutuhkan. Jadi kalau mau ke yang misalnya untuk kendaraan kecil, minimum radius putarnya adalah 4,2 meter. Ya, jadi nanti di desain misalnya ada radius putar berarti kita 4,2 meter. Mau dibuat 4,5 nggak masalah, tapi jangan kurang dari itu aja. Ini kendaraan kecil. Jadi tadi ada panjang, ya, tonjolannya itu maksudnya ini tonjolan depan, tonjolan belakang. Nggak tahu ini belakangnya mana. Oh ini depan. Ini depan berarti ada tonjolan depan, ada tonjolan belakang. Oke, itu terus kemudian ini untuk kendaraan sedang, ya. Ini kan beda ininya, radius putarnya beda. Oke, kemudian ini untuk kendaraan besar, ya, radius putarnya juga beda. Ini kendaraan besar nanti diwakili oleh kendaraan yang seperti ini, adalah semi trailer gitu. Nah ini dimensinya dari tabel yang tadi kemudian di sini. Ini semi trailer, yang sedang itu adalah truk atau bis,
unit tunggal, ya. Dan kalau yang ini adalah mobil penumpang yang kecil. Kalau di dalam kota mungkin berbeda, ukurannya berbeda. Walaupun ini sudah ada yang tahun 2004 ya untuk jalan perkotaan. Nanti coba saya cek lagi juga. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Baik, kalau tidak cukup dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah nanti Senin depan. Ya, semoga nggak ada masalah dan semua sehat, jaga diri,